Jadi saya bilang ke ibunya mungkin obat-obat yang lain bisa sedikit dikurangi ya, jadi tidak usah terlalu. Mungkin dia sebelumnya dia minum banyak sekali karena kebetulan ibu Teh yang dari Pekalongan ini punya apotek sehingga dia minum obat segala macam obat dia minum katanya. Sekarang dia mungkin saya bilang kalau udah hasilnya udah bagus begini, mungkin sedikit demi sedikit bisa dikurangi. Nah, jadi saya lebih sekarang mengkonsentrasikan penggunaan Honeywine ini tidak 100% buat autoimun, tapi juga untuk penyakit-penyakit yang sering ditemui di praktek akupuntur. Terutama sih untuk hiperagregasi yang sekarang paling sering ditemukan adalah hiperagregasi trombosit. Mungkin hiperagregasi trombosit ini di sini bisa diderita akibat dari pertama dia pernah terinfeksi tapi dia tidak tahu sehingga muncul 6 bulan kemudian terjadi agregasi, atau kedua, kalau saya menduga ada sedikit peran vaksinasi di sini ya. Jadi untuk orang-orang tertentu dia mungkin sudah punya bibit agregasi dari genetik, mungkin dari ibunya atau dari bapaknya gitu ya, ada genetik agregasi. Kemudian dia divaksin, muncullah jadi seolah-olah di-trigger, muncullah jadi dia sangat dominan. Dan pada saat dicek lab, itu betul-betul agregasi trombositnya itu betul-betul dari 4 penanda agregasi semua positif. Bahkan kemarin saya menemukan pasien usia 23 tahun, saya bilang waktu datang akupuntur ke ibunya, ini anaknya sudah OTW ya, on the way menuju hiperagregasi. Ibunya nggak percaya, masa umur 23 bisa hiperagregasi katanya. Nah, akhirnya saya bilang ya mungkin kalau itu cek lab aja. Hasil cek laboratorium menunjukkan hiperagregasi trombosit. Itu saya juga masih mempelajari apakah mungkin dari faktor genetik atau si anak ini dari faktor genetik, kemudian dia divaksin sehingga seolah-olah tertrigger, muncullah dia benar-benar menjadi hiperagregasi trombosit. Jadi sekarang saya kebanyakan testimoni di sini adalah buat testimoni untuk penggunaan Honeywine. Mungkin sekarang untuk kasus sekarang lebih banyak untuk insomnia dan hiperagregasi trombosit karena itu sudah banyak sekali yang terbantu dengan akupuntur dan Honeywine ini gitu. Jadi mungkin kalau dengan akupuntur mungkin terapinya harus 2 paket, 2 kali 12 kali. Mungkin dengan Honeywine ini 1 kali 12 kali hasil labnya sudah membaik. Jadi mungkin sekarang lebih ke arah itu. Jadi mungkin kalau dulu kan Dokter Edi membuat ini untuk autoimun ya. Dan rupanya pasien-pasien autoimun sekarang sudah jarang ya. Sudah mulai menurun yang datang ke tempat akupuntur itu sekarang udah jarang pasien dengan menderita autoimun. Kebanyakan pasien datang hanya dengan keluhan pertama, sulit tidur, insomnia. Kalau dijelaskan secara teori akupuntur, itu agak sulit ya, karena kan jelimet kita harus melihat meridian, melihat lidah, kemudian kita lihat jalur stagnasinya di mana, hasil cuppingnya bagaimana. Tapi saya rangkum saja, pasien datang dengan keluhan insomnia, dan rata-rata memang livernya terganggu, sehingga ya tadi kan Pak Hilman juga menjelaskan pada saat liver terganggu, api liver naik ke atas mengganggu ke daerah jantung, jadi biasanya dia insomnia. Jadi saya biasanya di akupunturnya hanya untuk menenangkan livernya dulu. Paling pertama saya ambil titik liver untuk menenangkan, kemudian setelah itu menenangkan bagian jiwanya. Kalau dia energinya masih bagus, oke, saya masih terapi akupuntur. Tapi kalau energi sudah drop sekali dengan tambahan faktor emosional, misalnya dengan ibu yang pertama itu, ibu S itu yang pertama, itu dia ada terjadi gejolak di rumah tangganya, sehingga dia emosi. Nah, itu saya biasanya bantu dengan Honeywine, karena ya mungkin teorinya Pak Hilman tadi ya, jadi Honeywine itu mengisi ruang-ruang sel kosong ruang-ruang sel yang membutuhkan energi tambahan. Karena kan dengan akupuntur 1 minggu sekali, itu energinya tidak akan bertahan lama. 2 hari dia akan enak ya. 2 hari itu enak sekali dia. Tidak rasa pengen marah-marah dan sebagainya gitu. Tapi menuju hari ketiga, efek akupuntur itu mulai hilang. Jadi biasanya saya anjurkan kepada pasiennya dengan Honeywine ini, jadi kita ibaratnya pengobatan secara holistik. Jadi ada tindakan akupuntur dan di rumah silakan Anda mengobati diri Anda sendiri dengan minum Honeywine.
Dan kebanyakan sih pasien kooperatif ya selama ini ya. Untungnya kooperatif dan hasilnya kalau mereka sudah bagus, mereka akan senang sekali gitu. Jadi di sini mungkin testimoninya lebih banyak ke arah pemakaian Honeywine untuk kasus insomnia, untuk kasus hiperagregasi trombosit, dan untuk kasus stagnasi energi atau yang disebut yang orang bilang stagnasi Qi ya. Jadi memang udah seperti yang ibu yang pertama itu, kalau saya lihat lidahnya sudah bukan sudah gambaran bukan lidah. Kalau tadi Pak Hilman ngasih gambaran lidah itu kan masih berbentuk lidah ya. Kalau ini sudah tidak berbentuk lidah, sudah seperti balok. Jadi dia memang ada emosi yang terpendam sekian lama, mengakibatkan stagnasi luar biasa. Jadi lidahnya itu sudah kayak balok. Kalau dia suruh menjulurkan lidah itu, sudah keras sekali lidahnya itu. Membuka energi meridian yang di sana itu luar biasa susah ya, membutuhkan waktu ya. Jadi pasiennya kalau biasanya selama pasiennya tidak ada keluhan, dia oke-oke aja terapi akupuntur sampai 6 bulan, 7 bulan, tidak sampai 1 tahun pun dia mau. Tapi asal keluhan utamanya dia itu seperti kasus dia tidak bisa tidur, tertangani dulu. Jadi saya bilang ya waktu itu coba dengan Honeywine dulu. Kalau sudah bisa tidur, selanjutnya kita terapi akupuntur tetap dilanjutkan. Gitu. Jadi mungkin ya ini terapinya saling saling tumpang tindih ya. Dua-duanya saling bantu sih sebetulnya. Jadi mungkin testimoni untuk Honeywine sih itu. Kalau untuk testimoni di bidang akupuntur mungkin terlalu luas ya, terlalu lama mungkin waktunya. Ya mungkin itu dulu lah. Ya, aplaus untuk Dr. Vera ya. Oke, ya. Thank you. Terima kasih banyak Dr. Vera. Ya. Terima kasih banyak Dr. Vera. Sangat Ya, bermanfaat. Sangat ya, bermanfaat. Terima kasih. Oke, nanti teman-teman teman-teman bisa menanyakan di kolom chat lagi mengenai pelayanan Dr. Gigi Vera ya, juga Sinsei Hilman di kolom chat nanti dokter ini akan membacakan ya. Oke, sekarang